Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita datang di dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Mari bersama-sama saya mengajak setiap kita datang dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami datang dengan setiap kerendahan ke hati kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya bahwa pagi hari ini kami mau terima sukacita yang baru daripada Engkau. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan yang kami lewati, kami terima setiap hari dalam hidup kami. Pagi hari ini kami bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik dalamku, tak pernah berhenti kasih-Mu. Kau nyata di hidupku. Kami datang bersyukur. Terima kasih Tuhan, tak pernah berhenti kasih-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna, Janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih setia-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Oh, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Dengan segenap hati kami mau katakan di hadapan Tuhan, oh terima kasih, ku berterima kasih
bersyukur, terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini dengan setiap keberadaan kami Tuhan, apapun keadaan kami pagi hari ini, kami mau datang dengan hati yang bersyukur. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun keadaannya kami tahu bahwa Engkau senantiasa merancangkan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hormat kami bagimu, sebab Engkau yang layak Tuhan. Tak pernah berhenti kasih-Mu, tak pernah berhenti pertolongan-Mu. Kau nyata di dalam hidupku. Ajar hati kami mengucap syukur senantiasa Tuhan, dan melihat betapa Tuhan baik atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih untuk setiap perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, segala pujian bagi-Mu. Engkau layak terima setiap pengagungan kami. Haleluya. Ditinggikan Tuhan selamanya. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami. Pribadi yang mengenal hati. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Yang tersembunyi Bagimu suruh isi hatiku. Kau tahu Bahwa setiap hati kami pagi hari ini lebih dalam menikmati kasih hadirat-Mu. lebih dekat lagi padamu. Amin. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau,
tersembunyi di hadapan Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu bawaku dan bawaku lebih dalam untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab hati kami percaya bahwa di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Kami terima sukacita yang baru daripada Tuhan. Kami terima kesembuhan daripada, kami terima pembebasan daripada Tuhan. Haleluya. Engkau yang mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Engkau yang menilik setiap kedalaman hati kami. Sebab itu kami tahu Tuhan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami tahu bahwa ada senantiasa Allah yang berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah berhenti kuasa-Mu sampai hari ini. Selalu ada dan selalu nyata dalamku. Amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di pagi ini dengan tidak kurang suatu apapun. Ya, mungkin juga ada di antara saudara yang bangun dalam keadaan sakit. Biarlah kita mau terus bersyukur ya, sebab Tuhan itu baik. Firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Galatia pasal 6 ayat yang ke-4 mulai, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri.
Saudara, firman ini berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kalau saya juga mau tambahkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri dan menguji hidupnya sendiri. Di dalam hidup ini, kita ini setiap hari melakukan banyak hal, saudara. Dan saya percaya apapun yang kita perbuat satu saat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita, menegur kita untuk kita ini tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, menguji hidupnya sendiri, menguji dirinya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Tapi yang namanya manusia itu memang kita ini lebih suka memperhatikan pekerjaan orang lain, hidup orang lain, lebih suka kepoin atau ingin tahu apa yang orang lain buat. Nanti kalau sudah begitu, kalau lihat orang berhasil, kita yang jengkel, lihat orang susah kita yang seneng. Karena itu hari ini firman Tuhan itu mengajarkan, biarlah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Mari kita menguji diri kita sendiri. Setiap hari perlu kita menguji diri kita sendiri, menguji pekerjaan kita. Sudah seberapa jauh apa yang aku lakukan, pekerjaanku ini berdampak enggak bagi Kristus dan bagi banyak orang. Mari setiap hari kita menguji diri kita sendiri, apakah saya ini sudah lebih baik daripada orang lain. Daripada kita sibuk menghakimi orang lain, menghakimi hidup orang lain, pekerjaan orang lain. Mari kita setiap hari sibuk untuk menata diri kita, menata pekerjaan kita, menata hidup kita, apa yang belum beres, apa yang belum benar. Tuhan, aku mau memperbaiki diri. Menguji diri sendiri, menguji pekerjaan kita sendiri artinya apa? Uji, lihat, introspeksi. Apakah yang saya lakukan ini sudah berkenan di mata Tuhan? Apakah hidup saya ini sudah berdampak bagi orang lain, terutama bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, suami kita, anak kita, istri kita, daripada kita ini sibuk menilai pekerjaan orang lain. Daripada kita sibuk menilai hidup orang lain, lebih baik sekarang kita banyak-banyaklah menguji diri kita sendiri. Mari kita renungkan, apakah satu saat kalau saya mati, Tuhan, hidup saya ini sudah berdampak bagi orang lain? Dampak apa yang akan saya tinggalkan? Supaya ayat ini berkata, supaya kita ini boleh bermegah melihat keadaan kita sendiri, bukan melihat keadaan orang lain. Jangan sibuk membandingkan diri juga dengan orang lain. Kok dia bisa sukses, kenapa saya begini-begini terus, kok dia gini, kok dia gitu Lebih baik kita ini bertanya, Tuhan, mengapa aku ini kok hidupku ini belum diberkati? Apa yang salah dari hidupku? Kemarin beberapa waktu yang lalu kita mendengar kesaksian, saya membacakan satu kesaksian yang bagaimana seorang ibu itu suaminya belum dapat pekerjaan. Lalu dia bertanya, sudah hampir 2 atau 3 tahun meminta pekerjaan tetap buat suaminya. Sampai satu kali dia mendengar Tuhan berbicara. Karena dia terus berkata, Tuhan, kenapa engkau tidak tolong? Tuhan, kenapa engkau tidak beri suami saya pekerjaan? Tuhan, kenapa. Lalu satu saat dia mendengar Tuhan berkata, apa yang sudah engkau buat bagiku? Kenapa engkau terus menuntut aku? Sudahkah engkau itu melayaniku? Dia berpikir melayani Tuhan itu, waduh saya ini bodoh Tuhan, saya gak bisa khotbah, saya gak bisa mimpin pujian, saya gak bisa nyanyi. Tapi Tuhan bilang bukan itu, melayaniku artinya kamu melakukan firmanku. Sudahkah kamu mengampuni keluargamu, keluarga suamimu yang kamu selama ini kepahitan? Akhirnya dia menangis di hadapan Tuhan. Dia introspeksi diri di hadapan Tuhan. Akhirnya dia berdoa, minta kekuatan. Di saat yang bersamaan dia menemukan semua khotbah-khotbah saya di YouTube. Itu yang memberikan dia kekuatan untuk bisa melepaskan pengampunan terhadap keluarga suaminya, ipar-iparnya dan lain semuanya.
Dan ketika dia melakukan firman, dia melepaskan pengampunan, dia berkata akhirnya suaminya mendapatkan satu pekerjaan tetap sampai saat ini. Ketika kita ini banyak memperhatikan diri sendiri, menguji diri sendiri, menguji pekerjaan kita sendiri, ya maka kita itu bisa introspeksi diri dan memperbaiki apa yang kita bisa perbaiki, ketimbang kita hanya sibuk melihat keadaan orang lain, saudara ya. Bahkan ayat 5 di sana dikatakan sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Kenapa kita perlu banyak menguji diri daripada melihat hidup orang lain saja? Karena setiap kita akan memikul tanggungannya sendiri-sendiri. Ya, kita nggak usah terlalu memusingkan hidup orang lain ya. Kita tidak usah terlalu peduli juga dengan apa kata orang kepada kita. Ya, karena hidup ini pada akhirnya kita sendiri yang akan menanggungnya. Kalau kita susah ya kita yang merasa susah, kalau kita senang ya kita juga yang senang. Dan ingat satu saat nanti di pengadilan akhir kehidupan manusia itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Karena itu baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ingat, ya kalau kita ini lalai dalam hidup maka kita lah yang akan menanggungnya. Sebaliknya kalau kita ini banyak introspeksi diri, menguji diri sehingga kita semakin diperbaiki kelakuan, semakin berubah ke arah hal yang lebih baik, Tuhan memberkati kita. Dan ketika Tuhan memberkati kita juga kan yang senang juga kita. Artinya apa saudara? Kita yang akan menanggung setiap ya keadaan kita itu, kitalah yang menanggung sendiri-sendiri. Bahkan satu saat ketika kita dihakimi pun ya kitalah yang akan bertanggung jawab pribadi lepas pribadi. Jadi hari ini ya berhenti terlalu mengurusi hidup orang lain. Banyaklah introspeksi diri, memperhatikan kehidupan kita sendiri, menguji diri sendiri, menguji pekerjaan sendiri. Ya kita belajar saudara dari Tuhan. Supaya semakin hari jangan-jangan kita ini cuma sibuk menghakimi hidup orang lain padahal hidup kita sendiri tidak beres. Tapi ketika kita banyak menguji diri, apakah aku sudah benar Tuhan atau apakah aku ini salah di hadapan Tuhan, maka Tuhan tuntunlah hidupku. Ya, jadi saudara, mari kita mau terus duduk di kaki Tuhan, kita mau terus ya berkata kepada Tuhan ya, bahwa ya kita ini adalah orang-orang yang harus ya terus banyak introspeksi diri di hadapan Tuhan. Supaya kalau satu saat kita kedapatan berkenan hidup kita, maka kitalah yang juga akan melihat hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami telah melihat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Dan kami mau berjuang sampai pada akhirnya supaya kami tetap setia di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang berikan kami kekuatan untuk terus menguji diri dan hidup kami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami kan berjuang ya Tuhan, sampai pada akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat semua kebaikan-Mu Tuhan, amin Yesus, yang tak pernah habis di kami kan berjuang Tuhan, amin. Sampai pada akhirnya Tuhan, Kau dapati aku tetap
tetap setia. Kami mau berjuang Tuhan dengan diri kami untuk tetap setia, untuk tetap percaya. Teguhkan setiap kami Tuhan, biar hari ini kami boleh lebih banyak lagi introspeksi diri, menguji diri sendiri, menguji pekerjaan kami sendiri selama ada di dunia ini. Apakah kami sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Ajar kami untuk tidak banyak mengurusi kehidupan orang lain, tetapi mengurusi kehidupan kami sendiri, agar kami lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang setia bangun pagi hari mencari wajah-Mu, mencari kebenaran firman-Mu. Tuntun setiap langkah-langkah hidup kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati pekerjaan apapun yang kami lakukan Tuhan, buat berhasil, bahkan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap mereka yang bekerja di luar rumah, di luar kota, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan sertai. Berkati yang berulang tahun hari ini Bapa, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Kami percaya bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani. Kekayaan, hormat di tangan kiri, dan umur panjang di tangan kanan kami, itu janji Tuhan. Berkati yang sakit, Engkau berikan kesembuhan Bapa. Terima kasih untuk setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan hari ini, biar kami boleh melakukannya dengan hati yang mengucap syukur, tidak ada sungut-sungut, tapi bersyukur karena Tuhan yang memberikan kepercayaan atas setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, hiburkan yang tertekan hari-hari ini, biarlah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan jagai bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.